Ya, assalamualaikum Bang Herman Utong. Nih, sang pelatih dari Cilik Doni. Nih pelatih aneh nih, Sensei. Ini juga keobatan, alhamdulillah. Terima kasih saya ucapin buat Bang Ipan. Ya alhamdulillah dengan ini kembali titik fokus saya mulai nyata udah kagak burem. Tapi kita lihat lampu jadi buram Bang. Iya, gue kagak biasa ini syuting pakai gini-ginian. Oke, lanjut nih sekarang. Yang penting sekarang Bang Herman Utong nih udah kelihatan. Alhamdulillah sehat-sehat aja Bang ya. Alhamdulillah baik-baik. Keluarga juga pada sehat. Alhamdulillah sehat juga. Tapi belum ketemu sama emak tadi. Emak udah tidur tadi. Ipan datangnya kemalaman. Emak gua kan nggak tahu Pan kalau kita tim kalong. No rajanya no. Raja kalong, raja kampret. Apa aja? Ini bukan kampret dan cebong ya. Bukan. Ini kalong. Gak ada sangkut paut gua. Anti gitu ya pokoknya. Anti apa anti kampret apa anti cebong? Nggak ada gitu-gituan deh, netral aja deh. Tapi ini dengar-dengar tadi kan kita ngobrol, ini Bang Herman pengen ada usaha nih. Usaha ikhtiar ya. Setiap orang harus ikhtiar, harus usaha. Pengen buka kafe. Jadi Bang Herman nih pengen buka usaha kafe kopi. Jadi nanti buat teman-teman tuh yang mau pada nongkrong, apalagi jalan ke daerah Depok, bisa langsung kemari aja. Di mana Bang? Ini tepatnya di daerah Kampung Kandang, kelurahannya Duren Seribu, kecamatan Bojong Sari, masih kota Depok. Kota Depok ya. Masih kota Depok. Nanti pokoknya tuh tempatnya asik, gede, gaul lagi. Pokoknya gede, nggak bisa diomongin pakai kata-kata, pokoknya enjoy. Apalagi kalau malam suasana kayak begini dengerin jangkrik, sambil ngopi sambil ngelinting. Syahdu. Syahdu. Termasuk ini kan kita lagi ada di saung yang memang udah disiapin buat fasilitas nanti teman-teman komunitas yang pengen ngobrol, pengen ngopi. Kenapa sih kopi? Ya karena kopi itu ketika otak perlu inspirasi. Kenapa sih ngopi? Karena ngopi adalah ngolah pikiran. Bang Herman dari tadi megang-megang golok kayak nah, itu dia. Nih. Kalau ini kan si Sangklung, tanpa saya jadi YouTuber juga, emang dia teman saya. Jadi yang namanya Sangklung itu sebenarnya bukan ini. Apa itu? Sangklung itu ya saya. Sangklung itu Bang Herman. Saya. Bukan Asal nama usul golok. bukan. Asal usul Sangklung itu jadi ada salah seorang guru besar. Mudah-mudahan beliau masih sehat selalu, ilmunya berkah, manfaat. Namanya itu Ngkong Uci dari Pusaka Jakarta. Beliau adalah salah seorang dulunya asing kerabatnya Pak Haji Edi Masukin saya. Saya sering gantiin Babe atau sering nemenin Babe Bambang di acara-acara silat tradisional tentunya. Nah, sekarapnya saya jadi kapan saya datang, kapan saya pergi itu semua saya. Bukan nggak diundang ya, atau nggak dijemput. Kalau ini kan saya datang besok datang kan, iya, atau saya pulang. Jadi disebutnya Sangklung. Jadi nggak tahu kapan datang, nggak tahu kapan pulang. Kayak sekarang saya ngumpet atau ngilang itu udah tanpa ngasih kabar. Kalau ngasih kabar kan nggak lucu. Gue mau ngilang dulu ya, gue mau pamit dulu ya. Lucu Bang. Udah lucu malahan. Ketawa. Jadi begitu muncul nggak ada yang nyuruh, begitu ngilang pun nggak ada yang nyuruh. Itu Sangklung. Nah, ketitipan golok ini emang apa ya, tiba-tiba dia datang dari golok. Dari beliau. Bukan dari beliau, maksudnya datang tuh kita dapat. Dan saya juga harus pasrah ketika golok ini nanti hilang. Makanya saya namain ini si Sangklung, golok yang datang dengan dia tanpa kita konsep, tanpa kita strategiin, ternyata kita dapat amanah golok ini. Terus niatan saya, kalau memang jadi ini Sangklung, dia bisa kapan aja pergi. Tapi suatu saat kalau memang jodoh dibalik lagi itu golok. Jadi Sangklung itu saya ya, bukan ini.
Tangklung ini golok kerja, makanya bentuknya dia ada perutnya maju. Ini buat golok kerja. Cuman bagaimana kita poles menjadi sebuah golok pusaka, bisa diwariskan. Nah ini teman-teman kan juga pada kangen sama mainan goloknya Bang Herman. Kali aja mau dimainin. Jadi sebenarnya gini Bang, pertanyaan jadi golok bisa boleh di? Boleh silakan. Di golok itu kita saat muter begini itu, nah kan ada gininya ya kalau nggak salah ya, lihat di videonya Bang Herman. Itu buat apaan tuh Bang? Itu buat melenturkan perpindahan jari. Ini terus gimana lagi? Ini kalau nggak salah ya pokoknya gitulah, bingung juga kalau dipraktekin nggak bisa main golok. Emang saya belum banyak buka teknik. Kayak kita latihan golok, maaf ya. Pasti sini nih, teman-teman nggak pada penasaran. Ini buat apa sih? Ini buat apa? Biar jari kita kenal. Nggak ada orang bisa lari kecuali dia belajar melangkah dulu, melangkah jalan. Ini salah satu buat. Jadi fungsinya kita banyak orang bisa bacok. Kan belajar golok begini. Cabut, bacok, pindah atau putar, pindah, masuk. Pindah, masuk ke sarung lagi. Intinya cabut, udah bisa nyabut, udah bisa bacok, udah bisa masuk. Golok cuma itu doang. Nah perkara diputar atau dipindah tangan itu tergantung kebutuhan. Buat variasi gitu. Nah yang kenapa ini buat apa? Ini buat perpindahan tangan, untuk putaran dan untuk bacok. Maksudnya apa ada fungsinya gitu? Itu fungsinya. Selama ini bacok depan, kalau mau bacok gimana bentuk tangan? Biasanya gitu ya. Satu jenis. Jenis. Dua jenis. Itu masih satu jenis. Karena jenis pegangan yang kita bahas. Nah, dua jenis. Tapi dengan ini bacokan bisa tambah jenisnya. Gimana? Satu begini, kedua begini. Kan pegangannya itu. Oh bukan yang tadi di sini? Bukan memang. Jadi. Jadi ini. Ipan saya baca. Set. Jauh mundur. Set. Selip tangan. Muter masuk. Kalau kita nggak biasa nyelip golok, gimana bisa nih ngebaca? Powernya ada di mana? Ada di sini. Nah nyari kan jari kan agak lemah ya daripada genggaman tangan. Karena intinya di golok yang putaran itu kan menyayat, bukannya membaca dengan power. Sekarang gue usah jauh-jauh. Kalau golok itu nggak usah dibacokin pun, kalau memang kesentuh tangan golok berkualitas aja nih kan. Tangkap tangannya. Nggak perlu dibacokin. Jas, kencang, nggak perlu. Jadi cukup begini aja juga. Kena. Kemari juga kena. Intinya kan mata tajam. Menyayat, menghilangkan keseimbangan. Lalu tak begini hilang keseimbangannya, langsung dulu lepas itu nggak ada masalah. Hilangkan keseimbangannya, habisin tuntasin maksudnya dengan cara nyadarin atau membina. Nah itu ini buat apa? Itu tadi udah kelihatan fungsinya tuh gitu. Iya itu salah satu fungsi. Terus putaran ini kita latih gimana caranya kita ya selipan jari ini mengenal gagang. Proses pindahan dari sini ke sini salah satunya ada selipan jari ini. Kan kemungkinan jangan saya begini, ntar lu bacok sini. Nah, Bentar dulu. coba Ipan cara ngerubah pegangan dari sini ke sini gimana? Gak harus sama dari situ. Pasti kan nyari jari. Kalau jarinya nggak dilatih, aku nggak. Nah itu salah satunya nyelip, baru kita sampai selip sini. Pindah sama selip sini, selip sini, selip sini, ini. Jadi ini untuk pindah 5, 6 ya 5, 6
kurang lebih. Dan Ngeri juga ya, untungnya nggak tajam. tuh, jadi kalau yang tanya Ivan tentang pelajari maksud buat apa, ya anggap aja kita belajar melangkah untuk berat. Sama kayak kita belajar silat, kegunaannya bukan saat kita belajar, tapi nanti saat kita sudah mahir. Jadi Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf. teman-teman ya, puteran golok juga mesti dipelajarin, mau yang ada di jari, mau yang di loncatin, pindah tangan, ya semua ada fungsinya. Jangan menganggap remeh sama putaran golok. Ngapain sih putaran golok ada di jari? Jari kan lemah gitu. Nah, bisa didengar juga kan fungsinya putaran golok, latih supaya jari kuat, juga ada power. Gitu kan memang. Ya, kurang lebih mengenal gagang, dan sebenarnya nggak perlu power yang kuat kalau golok tadi. Kalau ini tumpul ya, bukan saya punya ilmu kebal, tapi ini tumpul. Penting udah kebeset, musuh udah lemah dari situ. Diputer dia nggak seimbang, nah nggak seimbang dia tidak makan. Intinya menghilangkan keseimbangan. Kalau masalah golok sebenarnya cuma 6, buat teman-teman yang udah tahu putaran 6 sebenarnya udah bisa, tinggal membiasakan. Udah tahu tapi belum membiasakan. Nah, membiasakan ini yang malas. Penyakitnya kan jangan malas, jangan malu, jangan takut. Malas ya nggak jadi-jadi, malu apalagi, malu kalau liatin orang. Kalau saya kan ngasih tahu teknik cuma sedikit, cuma kita ulang-ulang, kita lambatin, mudah-mudahan teman-teman di situ ngerasa ini bermanfaat. Di sela-sela itu mungkin ada yang nggak doyan sama filosofi silat, nah itu harus hati-hati.